Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang manajemen strategis. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah perencanaan strategik yang dosen pengampu oleh yang terhormat Ibu Sinta Nento MPD. Langsung saja kepada pokok pembahasan. Dalam pembahasan manajemen strategis, kami membagi 5 pokok pembahasan, yaitu pembahasan pertama, definisi manajemen strategis. Manajemen berasal dari to manage yang berarti mengatur, mengelola, atau mengurusi. Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu strato, yang artinya pasukan atau agenis, yang artinya pemimpin. Jadi, strategi berarti hal yang berhubungan dengan pasukan perang. Jadi dapat disimpulkan, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajer puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuannya atau dalam rangka mencapai tujuan atau kesepakatan yang telah disepakati bersama. Menurut Fred R. David, manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari perbuatan atau formulating, penerapan atau implementing, dan evaluasi atau evaluating. Keputusan-keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa depan, atau keputusan yang diambil itu sangat berpengaruh untuk keberlangsungan suatu perencanaan yang telah disepakati agar mendapatkan hasil yang sesuai. Poin berikutnya adalah ruang lingkup manajemen strategis. Ruang lingkup manajemen strategis terdiri dari 6, yaitu yang pertama adalah manajemen strategis yang diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala atau rencana strategis yang biasa disebut dengan Renstra. Yang kedua adalah rencana strategis yang berorientasi pada jangkauan masa depan. Yang ketiga ada visi, misi, dan tujuan strategi. Yang keempat adalah rencana strategi yang dijabarkan menjadi rencana operasional. Rencana operasional atau yang biasa disebut dengan operational planning adalah rencana yang memberikan informasi tentang rencana strategi yang akan direncanakan. Sedangkan rencana strategi atau strategi planning adalah rencana yang berisi uraian mengenai kebijakan tujuan jangka panjang. Berikutnya adalah penetapan Renstra dan rencana operasi. Dan yang keenam ada pengimplementasian strategi. Poin berikutnya adalah dampak penerapan manajemen strategis dalam perusahaan. Yang pertama adalah memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua adalah membantu perusahaan atau organisasi untuk beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga adalah membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif lagi. Yang keempat adalah mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima adalah aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Dan yang keenam adalah keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh ada keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk dapat mencegah munculnya masalah-masalah yang akan datang di masa depan. Baiklah, poin berikutnya adalah beberapa permasalahan umum dalam manajemen strategis.
Jadi, dalam manajemen strategis ini, ada beberapa permasalahan umum yang sering kali terjadi. Yang pertama adalah, waktu yang digunakan para manajer dalam proses manajemen strategis mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab operasionalnya. Yang kedua, apabila para pembuat strategis tidak dibatalkan secara langsung dalam penerapannya, maka mereka dapat mengelak dari tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan tersebut. Yang ketiga, akan timbul kekecewaan dari para bawahan atau karyawan-karyawan yang telah berpartisipasi dalam penerapan strategis tersebut. Yang keempat, melakukan penjadwalan atau kewajiban-kewajiban untuk para manajer. Yang kelima, membatasi para manajer dalam proses perencanaan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengantisipasi dan menanggapi keinginan-keinginan para bawahan atau karyawan. Poin berikutnya adalah mengembangkan produk bernilai strategis. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Menurut Alma tahun 2002, terdapat beberapa alasan yang membuat para perusahaan melakukan pengembangan produk. Yang pertama adalah untuk memenuhi keinginan konsumen, yang kedua untuk menambah omset penjualan, yang ketiga untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi, yang keempat mendayagunakan sisa-sisa bahan, dan yang terakhir adalah untuk mencegah kebosanan para konsumen. Jadi kesimpulannya adalah manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasarkan yang dibuat oleh manajer dan diperintahkan oleh seluruh organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.